Selamat datang di kelas virtual Chemistry is Fun by Ibu Rita Elvira, SMA 48 Jakarta 2021. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang larutan asam dan larutan basa dalam konsep asam dan basa. Yuk, mari kita cari tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Dan selamat datang di kelas virtual bersama Ibu Rita Elvira. Nah, kali ini kita akan masih menjelaskan mengenai konsep asam dan basa, yaitu di pokok bahasan hidrolisis garam. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai larutan yang bersifat netral. Nah, contohnya adalah bagaimana sifat air setelah ditambahkan garam NaCl. Nah, kamu bisa mengamati di rumah apakah dia nanti akan bersifat netral, apakah bersifat asam atau bersifat basa. Nah, kemudian dari reaksi terbentuknya garam dengan pola asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Maka nanti kita akan menemukan jenis-jenis garam tergantung dari jenis bereaksinya. Yang pertama adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Yang keempat adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, selanjutnya kita akan bahas di dalam air, garam itu akan terionisasi menjadi ion-ionnya, baik itu menjadi ion positif maupun ion negatif. Jadi garam terionisasi menjadi kation, kemudian ditambahkan dengan anion. Nah, reaksi antara ion garam dengan air disebut dengan hidrolisis. Reaksi antara ion garam dengan air disebut dengan hidrolisis. Nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Jadi, nanti yang terhidrolisis adalah yang mengandung komponen yang lemah, baik itu asam yang lemah maupun basa yang lemah. Nah, kita akan lihat kembali garam, asam lemah, dan basa kuat. Nah, kita bisa contohkan garam, asam lemah, dan basa kuat. Jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Kita contohkan, CH3COONa adalah suatu garam, menghasilkan ionisasinya menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, tentu saja reaksinya dengan air, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka anion dan kation yang akan bereaksi di sini adalah anionnya, karena komponen yang lemahnya adalah CH3COOH. Nah, seperti kita ketahui bahwa garam dari CH3COOH itu, ya, garam dari CH3COOH itu asam dan basanya adalah dari CH3COOH, itu asamnya, ya. Kemudian ditambah dengan NaOH. Nah, ditambah dengan NaOH. Inilah komponen dari CH3COONa. Jadi garamnya adalah membentuk CH3COONa. Ini reaksi awalnya ya. Membentuk CH3COONa. Nah, garam ini kalau dia terionisasi akan menghasilkan CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, reaksinya dengan air seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang bereaksi dengan air adalah komponen yang lemah, berarti dari asam lemah CH3COO-. Sehingga kita reaksikan CH3COO- ditambah H2O akan menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Nah, mekanisme reaksinya adalah hanya akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH. Tertinggallah di sini OH- karena H2O itu kan terdiri dari HOH, gitu ya. HOH. Jadi H-nya lepas bereaksi dengan CH3COO-, tinggallah OH-. Nah, larutannya akan bersifat basa. Dari mana tahunya kita bersifat basa? Dari OH- yang dihasilkan dari
hidrolisisnya dengan air. Nah, sementara untuk yang Na atau kationnya tidak bisa bereaksi dengan H2O karena dia merupakan komponen dari asam yang dari basa yang kuat. Ya, jadi reaksi dengan air hanya berdasarkan komponen yang lemah saja. Nah, hidrolisis parsial atau hidrolisis anion. Hidrolisis parsial artinya adalah hidrolisis sebagian. Seperti contoh yang tadi, hidrolisis sebagiannya itu adalah dari CH3COO min. Hanya anion yang bereaksi dengan air, maka pH larutan akan sama dengan konsentrasi OH- kita hitung berdasarkan KH dikali aminnya, ya. Dimana nanti kita kembali ke konsep POH sama dengan min log OH- atau pH sama dengan 14 dikurang pH. Nah, KH itu dapat diartikan sebagai KW per Ka. Jadi di sini kita bisa jelaskan bahwa KH adalah tetapan hidrolisis, kemudian KW adalah tetapan ionisasi air yang harganya 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi KW itu kan tergantung dari suhu ya. Tergantung dari suhu. Jadi 10 pangkat min 14. Kemudian Ka adalah tetapan ionisasi asam, sementara konsentrasi amin adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Nah, seperti itu kita mencari pH dari suatu campuran asam dan basa. Nah, sekarang kita perhatikan garam dari asam kuat dan basa lemah. Jika dilarutkan dalam air, menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kita contohkan NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Nah, maka reaksinya dengan air, kita tahu bahwa NH4+ ini asalnya dari NH4OH, sementara Cl ini berasal dari HCl. Jadi NH4Cl itu kalau kita uraikan terdiri dari NH4 asalnya ya, dari NH4OH, kemudian ini dari HCl. Nah, jadi terbentuklah garam NH4Cl. Kalau garam ini terionisasi, maka menghasilkan NH4+ ditambah dengan Cl-. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang akan bereaksi dengan air adalah komponen yang lemah, berarti dari NH4OH. NH4+ ditambah dengan H2O akan menghasilkan NH4OH ditambah dengan H+. Mekanisme reaksinya adalah ini terdiri dari HOH. Air itu adalah HOH kan. Nah, OH-nya akan bereaksi dengan NH4 ya. Kemudian H-nya keluar, terlepas, sehingga hasilnya adalah NH4OH ditambah dengan H+. Nah, H+ inilah yang menyebabkan suatu garam NH4Cl bersifat asam, karena dia dominannya dari asam yang kuat. Sementara Cl ditambah dengan H2O tidak akan bereaksi, karena Cl adalah komponen dari asam kuat. Nah, seperti itu untuk campuran garam asam kuat dan basa lemah. Kita lanjutkan. Untuk perhitungannya, hidrolisis parsial atau hidrolisis kationnya. Parsial tadi adalah yang hidrolisis sebagian ya. Hanya kation yang bereaksi dengan air. Contohnya tadi adalah NH4+ ya. Maka pH larutan bisa kita rumuskan dengan konsentrasi H+ akan sama dengan akar KH dikali B+. Artinya KH tadi kita urai menjadi KW per KB. Ya. Maka pH sama dengan min log H+. Nah, keterangannya di sini KH adalah tetapan hidrolisis, KW adalah tetapan air, KB adalah tetapan ionisasi basa, kemudian B+ adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Nah, kita akan terapkan nanti dalam contoh soalnya. Nah, yang ketiga adalah garam yang berasal dari garam asam lemah dan basa lemah. Jadi dua-duanya adalah lemah. Maka dia akan mengalami hidrolisis total. Artinya, kenapa dia hidrolisis total? Karena dia dua-duanya mempunyai komponen yang lemah. Sehingga larutannya dapat bersifat asam, basa, atau netral bergantung pada perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam bereaksi dengan air. Contoh, NH4Cn menghasilkan ionisasinya menjadi NH4+ ditambah dengan Cn-. Nah, NH4Cn- ini kalau kita lihat asalnya tentu saja berasal dari NH4OH ya
ditambah dengan HCN. Nah, itu akan menghasilkan NH4CN, NH4CN plus H2O. Nah, jadi kita ambil garamnya saja NH4CN. NH4CN sudah terionisasi menjadi kation dan anion yang berasal dari dua-duanya komponen yang lemah. Nah, sehingga dua-duanya mempunyai reaksi dengan air. NH4 plus ditambah H2O akan menghasilkan NH4OH ditambah H plus. Sedangkan Cn- ditambah dengan H2O akan menghasilkan HCN dan OH-. Nah, tentu saja ini NH4 plus akan mengikat OH, ya, akan mengikat OH, OH-nya pindah ya. Kemudian sisanya adalah H+. Nah, pembentuk asam. Sementara untuk Cn- hanya pindah ke sini, ya, karena dia asam dikembalikan lagi, maka tersisalah OH yang sifatnya adalah basa. Nah, jadi kita kembalikan NH4 plus tadi, kita kembalikan dia ke bentuk asalnya adalah NH4OH. Jadi kita ambil sehingga larutan tersebut bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa. Nah, apa sifat aslinya itu tergantung dari kekuatan harga Ka dan harga Kb dari suatu garam NH4CN. Nah, seperti itu untuk penjelasan kalau dia berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, maka kita bisa simpulkan konsentrasi A+ akan sama dengan Ka akar Ka kali Kw per Kb. Gitu ya, di mana KH sama dengan Kw per Ka kali Kb. Nah, tetap rumusnya pH sama dengan 14 dikurang pH. Nah, jadi tadi sifatnya tergantung dari harga Ka atau harga Kb. Jika Ka-nya besar dari harga Kb, maka tentu saja larutannya akan bersifat asam. Jika Ka-nya kecil, maka tentu saja berarti bersifat basa. Atau kemungkinan yang lain, Ka-nya akan sama dengan harga Kb, maka larutannya akan bersifat netral. Nah, itu adalah contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, sekarang kita perhatikan untuk konsep yang keempat, yaitu garam yang berasal dari asam kuat tambah basa kuat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pasti garam yang akan dihasilkan tidak mempunyai komponen yang lemah. Jadi, tidak ada ion yang bereaksi dengan air atau dikatakan tidak terhidrolisis. Contoh, NaCl terionisasi menghasilkan Na+ dan Cl-. Tentu saja NaCl ini tentu saja berasal dari NaOH ditambah dengan HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, plus H2O. Jadi tidak ada komponen yang lemah karena di sini NaOH adalah basa kuat, HCl adalah basa kuat. Nah, Na plus ditambah H2O atau kationnya dengan H2O tidak ada reaksi, kemudian Cl- dengan H2O jika tidak mengalami reaksi. Jadi tidak terhidrolisis. Larutan bersifat netral karena konsentrasi ion OH- dan ion OH- dan ion H+ tidak terganggu. Jadi tidak ada perubahan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- sehingga dikatakan dia tidak terhidrolisis. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa contohkan dengan reaksi garam beserta rumusnya. Kita bisa lihat contohnya untuk reaksi NHCl, NH42Cl, Na2S, kemudian CaNO3 2 kali, kemudian NH4CN. Nah, kita akan buatkan reaksi ionisasinya ketiga larutan ini, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai reaksi ionisasi garam. Kita berlatih dulu bagaimana mengionisasikan garam. Kalau seperti contoh tadi NaCl, ya, NaCl tentu saja Na+ ditambah dengan Cl-. Kemudian ini salah ya, bukan NH42Cl tapi NH42SO4. Nah, kalau kita buatkan NH4 2SO4 akan terionisasi menjadi 2NH4 plus 2
NH4+ ditambah dengan SO4-2. Nah, kemudian kalau Na2S akan menghasilkan 2Na+ ditambah dengan S-2. Kemudian kalau CaNO3 2 kali. Nah, akan terionisasi menjadi Ca+2 ditambah dengan 2NO3-. Kemudian garam yang berikutnya adalah NH4Cn akan terionisasi menjadi NH4+ ditambah dengan Cn-. Ya, Cn-. Nah, di sini kita akan melihat kalau kita ingin membahas kembali, yaitu kalau kita ingin menentukan garam dan asam, garam ini terdiri dari asam dan basa apa. Nah, kita akan lihat kembali kalau NaCl berarti garamnya adalah terdiri dari NaOH dan NaOH, kemudian basanya adalah HCl. Nah, kemudian kalau NH42SO4 itu berarti asamnya adalah H2SO4 ditambah dengan NH4OH. Nah, seperti itu kita mengembalikan asamnya. Sementara untuk Na2S berarti NaOH, basanya adalah NaOH ditambah dengan H2S. Nah, kemudian CaNO3 2 kali berarti terdiri dari CaOH 2 kali, CaOH 2 kali ditambah dengan HNO3. Nah, kemudian NH4Cn berarti terdiri dari NH4OH ditambah dengan HCN. Nah, kita akan lihat bahwa NaOH ditambah dengan HCl itu adalah kuat, kemudian ini juga kuat. Sementara H2SO4 adalah kuat, NH4OH adalah lemah, NaOH adalah basa kuat, H2S adalah basa lemah. Kemudian CaOH adalah basa kuat, HNO3 juga kuat. Nah, kemudian NH4OH adalah lemah, sementara HCN juga lemah. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu NH4. Yang pertama adalah NaCl ya. Kita contohkan untuk yang pertama. Ibu ulang kembali. NaCl akan terionisasi menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Atau ini adalah berasal dari basa kuat dan asam yang kuat. Nah, maka kesimpulan hidrolisisnya adalah Na+ ditambah dengan H2O itu tidak akan bereaksi. Ya, begitu juga dengan Cl- ditambah dengan H2O itu tidak akan bereaksi. Nah, jadi tidak ada pengaruh H+, tidak ada perubahan H+ dan tidak ada perubahan OH- dalam air. Sehingga dikatakan pH dari garamnya, pH dari NaCl akan sama dengan 7. Ya, atau disebut juga dengan pH yang netral. Nah, itu untuk asam kuat dan basa kuat. Jadi tidak terhidrolisis atau tidak ada komponen yang lemah ya, tidak terhidrolisis. Nah, tuh. Kemudian untuk yang contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita contohkan pada senyawa apa tadi? Yang kedua itu adalah NH42SO4. Nah, yang kedua, NH42SO4 atau amonium sulfat ya. Itu akan terionisasi menjadi 2NH4+ ditambah dengan SO4-2. Ini adalah asam basa yang lemah, ini adalah yang kuat. Maka komponen yang akan terhidrolisis adalah yang lemah.
Sehingga kita katakan di sini NH4+, nah kita nggak apa-apa tidak mengambil koefisiennya ya, NH4+ ditambah dengan H2O akan menghasilkan. Nah, NH4 ini kan asalnya dari NH4OH, jadi kembalikan OH-nya, ambil kembali OH-nya ke sini ya, OH-nya lepas, kemudian tinggallah H+, sehingga hasilnya di sini NH4OH, sisanya adalah H+. Nah, inilah yang bersifat asam. Nah, bersifat asam karena kelebihan H+-nya udah terionisasi menjadi H+. Sementara SO4-2 dengan air itu tidak akan terhidrolisis, tidak akan bereaksi. Nah, jadi di sini yang dominan adalah asam karena dia terdiri dari asam yang kuat. Maka sekalian nanti karena ini larutannya adalah bersifat asam, maka untuk menentukan pH-nya berarti kita menentukan konsentrasi H+ akan sama dengan seperti rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. H+-nya bisa kita hitung adalah berdasarkan KW per KB, KW per KB dikali dengan konsentrasi garam. Nah, M dari garamnya, gitu ya. M dari garam, kemudian dikali dengan valensinya kalau ada. Dikali dengan valensi. Kalau garamnya dikali valensi, berarti valensinya di sini adalah 2. NH4+-nya ini kan ada 2 valensinya, berarti kita kalikan dengan 2. Atau bisa juga kita katakan konsentrasi H+ akan sama dengan akar dari KW per KB ini kan KH. Ya, konsentrasi hidrolisis dikali dengan M garam dikali dengan valensi. Nah, seperti itu untuk menghitung berapa pH dari garam yang terhidrolisis. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soal berdasarkan contoh yang Ibu buatkan barusan. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga adalah Na2S. Yang ketiga Na2S. Ya, Na2S atau natrium sulfida. Ya, natrium sulfida akan terionisasi menjadi 2Na+ ditambah dengan S-2. Nah, ditambah dengan S-2. Kita tahu bahwa garam ini terdiri dari basanya adalah NaOH, kemudian basanya adalah H2S. Nah, seperti itu kan? Oke, Ibu ulang kembali. Na2S terionisasi menjadi 2Na+ ditambah dengan S-2. Kita tahu H2S adalah lemah, kemudian NH2 adalah kuat. Berarti karena ada komponen yang lemah, maka yang lemah inilah yang akan terhidrolisis dalam air. Sehingga dikatakan di sini kalau Na+, ya, itu dengan air tidak akan terhidrolisis. Sementara S-2 ditambah dengan H2O itu akan mengalami hidrolisis, di mana di sini akan terjadi perpindahan, H-nya akan pergi ke S, ya, kemudian sisanya menjadi, kita akan buatkan tulisannya menjadi H2S, ya, H2S ditambah dengan OH-. OH-, ya. Nah, kemudian ini adalah hidrolisis parsial, ya. Hidrolisis parsial. Hidrolisisnya adalah parsial. Kenapa parsial? Dikatakan parsial karena dia sebagian, karena Na tidak terhidrolisis. Nah, sifat yang terhidrolisis itu, sifat larutan garamnya adalah dominan basa, karena terdiri dari basa kuat, NaOH. Nah, karena dia dominannya basa, maka kita mencari pH berdasarkan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- akan sama dengan akar. Nah, pasti KW, kemudian karena yang lemahnya adalah basa, berarti KW per Ka, ya. Yang lemahnya adalah asam, ya, per Ka dikali dengan M garam.
Nah, dikali valensi. Kalau kali valensinya di sini garamnya adalah valensi garamnya kan 1. Jadi H2S, S-nya valensinya hanya 1, artinya koefisiennya 1, jadi M garam saja. Atau kalau kita buatkan, ini akan sama juga dengan konsentrasi OH- akan sama dengan akar dari KH. Nah, bukankah KW per KA ini sama dengan KH atau konstanta hidrolisis, KA kali M garam. Nah, itu untuk mencari berapa pH dari garam Na2S. Nah, kita lanjut untuk yang keempat, kita contohkan pada NH4CN. Ya, NH4CN atau dikatakan juga amonium cyanida itu akan terionisasi menjadi NH4+ ditambah dengan Cn-. Ya, ini asalnya adalah dari NH4OH, sementara ini adalah asalnya dari HCN. Nah, ini adalah lemah, ini juga lemah. Nah, kalau dua-dua komponennya lemah, maka dia akan kation dan anionnya terhidrolisis dengan air. Jadi, NH4+ ditambah dengan H2O akan menghasilkan NH4OH, kembali dia ke asam basanya, ditambah dengan H+. Nah, kemudian untuk anionnya, Cn- ditambah dengan H2O, dia akan kembali membentuk asamnya, berarti tambahkan H+ ya, akan menghasilkan HCN ditambah dengan OH-, ya, ditambah dengan OH-. Nah, di sini larutannya akan bersifat basa, di atas adalah larutannya bersifat asam. Nah, bagaimana kita menentukan apakah dia larutannya itu bersifat asam atau basa? Jadi konsentrasi H+, ya, konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- itu bergantung dari harga KA dan harga KB. Harga KA dan harga KB-nya. Nah, tadi kita sudah jelaskan, kalau KA-nya lebih besar, maka dia sifatnya asam. Kalau KB-nya lebih besar, maka sifatnya adalah basa. Gitu ya. Jadi contoh misalnya, kita lanjut, jika KA sama dengan KB, ya, atau jika KA-nya besar dari KB, maka tentu saja kita akan menghitung konsentrasi H+ akan sama dengan akar KW per KB, ya, per KB dikali dengan KA. Ya, dikali dengan KA. Kemudian kalau KA-nya kecil dari KB, berarti dominan adalah OH-. OH- akan sama dengan akar dari KW per KA dikali dengan KB. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pH-nya tentu saja ini akan menjadi kecil dari 7. Kalau ini pH-nya akan menjadi besar dari 7. Nah, seperti itu untuk larutan yang bersifat yang garam yang terdiri dari asam lemah dan asam yang kuat. Nah, jadi dari contoh-contoh yang tadi, semoga kalian bisa memahami bagaimana menghitung pH dari hidrolisis. Ya,